Ini tidak benar. Ya, Dari ya. 12 suku, suku Lewi tidak mendapat bagian. Jadi yang 11 memberi persepuluhan supaya yang satu ini dapat makan. Ya. Ini tidak benar. Kesadaran segenap milik dan harta kita itu Tuhan yang punya. Kalau ekonomi kita mau dipulihkan, kerja keras dan mempersembahkan semua untuk kepentingan kerajaan surga. Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Kita masuk di episode 1160. Saya didampingi oleh Ibu Rani. Yuk kita mulai. Baik, Pak. Pertanyaan pertama dari seorang pria usia 53 tahun, belum menikah, tinggal di Banten, salah satu jemaat Karismatik. gereja karismatik. Shalom, Pak. Saya punya pengalaman aneh sekali. Saya memelihara ikan, tiba-tiba mati 15 ekor dan mati dengan aneh. Perlu digarisbawahi bahwa saya adalah orang yang berpengalaman memelihara ikan sejak kecil. Apakah ini pertanda bahwa Tuhan tidak mau diduakan atau itu karena kuasa gelap ya, Pak? Sekarang ikan saya tinggal beberapa ekor saja, Pak. Saya mengikuti pengajaran Pak Eras, yaitu hanya sekedarnya saja. Apa yang harus saya lakukan ya, Pak? Terima kasih. Saya tidak tahu ini ikan apa, ya kan? Ya. Ikan cupang, Kan koki. arwana, koi. Karena kalau ikan ini ikan koi yang mahal, 15 ekor itu nyesek. Ya. Ya. Kalau ini arwana lebih nyesek lagi. Iya, iya. Tapi kalau mau cair mungkin nggak masalah. Atau ikan nila. Tapi tidak tahu. Ini rupanya ikan ini bukan ikan murah ya. Sampai dia merasa ini suatu yang luar biasa. Ya. Nah, kenapa ikan itu tiba-tiba mati? Kalau pikiran mitos ya, ikan mati itu ada pesan. Iya. Terutama ikan arwana. Aman. Ya, terutama ikan arwana, tiba-tiba mati, pernah, atau lompat. Lalu ada pesan bagaimana. Tetapi sebagai orang Kristen kita tidak perlu memperhatikan itu. Ya, tidak perlu kita mempercayai bahwa ikan bisa menjadi tanda-tanda secara mistik. Tetapi, kalau ini kehidupan Anda dan penting, kalau sampai mati 15, ini ada sesuatu yang Tuhan mau bicara. Ya. Anda sempat mention ini ya, apakah karena Tuhan tidak mau diduakan? Loh, apa Anda selama ini begitu rupa memperhatikan ikan sampai kurang memperhatikan Tuhan? Ya. Atau karena kuasa gelap? Bisa saja kuasa gelap yang membunuh ikan-ikan Anda. Tetapi apapun yang terjadi, Tuhan mau memberikan pesan yang positif. Ya. Apa yang Tuhan kerjakan selalu baik, termasuk 15 ekor mati. Coba tanya Tuhan. Nanti jawabannya dari Tuhan sendiri buat Anda. Ya. Anda usia 53 tahun tapi belum menikah, ya tentu Anda punya psikologi mungkin tidak sama dengan orang yang menikah. Oke, tanya Tuhan ya bro. Tuhan pasti menjawab. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari seorang pria usia 14 tahun, seorang pelajar tinggal di Jakarta, Jemaat GSKI. Shalom Pak, saya mau bertanya. Saya bersekolah jauh dari orang tua dan orang tua saya sendiri. Bagaimana ya Pak, supaya orang tua saya tidak merasa kesepian? Kebetulan saya bersekolah di ECHS, Ekumene Christian High High School. Terima kasih Pak. Membaca tulisan ini ada keharuan. Touchy, ini menyentuh. Anak usia 14 tahun, laki-laki, bisa merindukan orang tua dan memikirkan orang tuanya kesepian atau tidak. Anak laki-laki usia 14 tahun mana mikir orang tuanya kesepian atau tidak. Ini anak baik. Saya tidak tahu dia semester berapa ini, belum tahu ya. 10, baru masuk kelas 10. Tapi ini pasti tidak luput dari pendidikan di ECHS. Ya. Yang mengajak anak-anak chapel doa pagi. Ya, betul. Bahkan di antara mereka ikut doa jam 5, berangkat jam setengah 5, jam 4 dari asrama
ada pembimbing yang terus mengajak mereka memiliki jam doa dan kebaktian di usia SLTA. Jadi tidak heran kalau memiliki hati yang mengasihi orang tua. Bagaimana ya Pak supaya orang tua saya tidak merasa kesepian? Waduh nak, saya salut kepada kamu ya. Ini Jeremy namanya. Jeremy. Supaya nggak kesepian sederhana saja nak. Kamu sehari 3 kali ngobrol lewat handphone. Ya, mamamu juga senang kamu ada di ECHS. Di sini kamu terjaga. Kamu bertumbuh dewasa. Kamu tidak rusak oleh pergaulan buruk. Jadi sehari 3 kali, pagi habis doa, mama apa kabar, siangnya apa kabar, mau tidur, good night. Cukup. Bisa siang ngomongnya lama, kan bisa. Nggak kesepian itu. Kumpul juga emangnya ngomong terus 3-4 jam, kan nggak juga. Tetaplah kamu di CHS, mamamu pasti merasa aman, kamu ada di sini dijagai oleh orang tua, kamu juga punya orang tua di sini, ya termasuk Om Eras juga orang tuamu yang ikut memperhatikan. Ibu Rani juga, seperti Mami, betul nggak? Yang menjadi mentor. Manggilnya apa? Miss atau? Miss, oke deh. Oke, senang sekali ya. Oke, Tuhan memberkati. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 43 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak di Jakarta, jemaat gereja Protestan. Shalom Pak, saya mau bertanya, hubungan istri saya yang sekarang dengan ibu dan anak-anak saya dari almarhum istri yang pertama tidak harmonis. Sudah lebih dari 1 tahun. Saya sudah sering menasihati istri saya untuk mencoba mendekatkan diri setidaknya ke anak-anak saya dulu. Tapi dia begitu keras dan tidak mau sehingga saya merasa terjepit di pergumulan ini. Saya harus bersikap bagaimana ya Pak Pendeta? Mohon arahan dan doanya. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Ini masalah. Pada waktu you menikah, pasti you nggak kepikir bakal terjadi hal ini. Anda cerai dengan istri itu kenapa? Almarhum ya? Almarhum istri. Jadi kepada yang punya istri meninggal lalu punya anak-anak, jangan karena istri meninggal Anda mendapat semacam legalitas untuk menikah. Akhirnya menikah tanpa seleksi. Nah, yang saya mau tanyakan, kenapa istrimu sampai demikian? Mungkin istrimu tidak dewasa, betul. Karakternya buruk, bisa. Tapi kamu juga bisa menjadi penyebab. Kalau kamu menjengkelkan, mengesalkan dia, akhirnya hubungan dia dengan anak-anakmu dan ibumu juga jadi roboh. Jadi saya tidak bisa mengatakan istrimu pasti salah, belum tentu. Tetapi bagaimanapun ini sudah terjadi demikian. Saran saya kepada kamu adalah hidup suci. Ya, ikut doa pagi, mendengarkan firman, minta hikmat Tuhan bagaimana mengatasi keadaan ini. Kamu harus minta hikmat Tuhan, menempatkan kata sikap yang tepat setiap hari. Lalu yang kedua, tidak bisa tidak tunggu mujizat Tuhan. Biar Tuhan yang beracara. Ini seperti benang kusut yang sudah ruwet, hanya Tuhan yang bisa menolong. Amin. Selanjutnya pertanyaan dari seorang wanita usia 42 tahun, sudah menikah, memiliki 4 anak, jemaat salah satu gereja Pentakosta Karismatik. Shalom Pak, saya mau bertanya. Suami saya sudah selingkuh 3 tahun dengan seorang anak pendeta. Ya, cukup dan disebut kerjanya. Saya sudah menasihati perempuan itu termasuk suami saya, tapi mereka tidak peduli. Apakah saya salah jika saya berdoa minta Tuhan agar menghukum mereka? Oh, enggak usah minta, mereka akan dihukum. Kalau kamu minta dihukum, kamu salah. Sebab pembalasan hak Tuhan, bukan pembalasan itu hak kamu. Biar Tuhan yang menghukum. Kalau saya berkata kamu mengganggu pekerjaan Tuhan, kamu bakal miskin, sakit, mati. Bukan kita doakan.
Pasti kalau orang mengganggu pekerjaan Tuhan akan begitu. Kita doakan itu bukan supaya miskin, sakit, dan mati. Ya. Tapi supaya berhenti berbuat hal yang bisa mendatangkan kutuk dan hukuman. Betul. Jangan berdoa untuk itu. Diam, perilakumu diubah, kamu sudah negor dia dengan baik, biar sekarang Tuhan yang beracara. Ya. Dan meminta pada Tuhan agar saya bisa melihat hukuman yang terjadi kepada mereka, khususnya perempuan itu, supaya iman saya lebih kuat kalau yang salah itu dihukum. Imanmu tidak menjadi kuat karena melihat orang dihukum atau Ya, ya. kamu kok jadi bengis begini, kenapa? Ya. Nggak usah. Kamu belum dewasa ini. Jadi saya mulai curiga kenapa sampai suamimu tidak nyaman dengan kamu, lalu dekat dengan wanita lain. Nah kalau karaktermu begini ya, laki-laki mana yang betah? Ya. Bisa nggak betah laki-laki di samping wanita yang bengis. Kamu bengis nih. Jangan-jangan, maaf ya, bisa ya, bisa tidak ya. Ada tindakan kamu yang tidak membuat suami nyaman. Sehingga dia merasa perlu keteduhan dari wanita lain, lalu dia ketemu wanita baik di mata dia, anak seorang pendeta. Mestinya anak pendeta tidak bersikap begini loh. Ini Iya. kenapa bisa begini? Iya. Sekarang yang penting kamu berubah dulu. Tadi saya sudah mengatakan berubah Iya. dulu. Ya, sebelum saya membaca lengkap ini tulisan. Ya. Karaktermu diperbaiki dulu, lalu Iya. andalkan Tuhan. Ya. Oke? Jangan mendoakan orang celaka walaupun orang itu melukai dan merugikan kita. Ya. Tuhan mengajari kita jika ditampar ya pipi kiri kita, betul ya? Pipi kanan kita, Berikan pipi. kita beri pipi kiri. Ya. Pipi kanan kita ditampar berarti dia namparnya pakai tangan apa? Kiri. Kiri. Ya udah enggak apa-apa ya. Jangan berkata, "Pak, kalau pipi saya ditampar saya kasih, nanti dia pipi yang sebelah lagi, Pak." Tuhan akan menjaga melindungi kamu. Ya. Allah itu hidup nyata, hadir ya. Ya. Oke. Baik. Amin. Selanjutnya berupa pertanyaan dari seorang wanita usia 69 tahun, sudah menikah, memiliki 1 anak di Jawa Tengah. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya. Jika ada yang khotbah dan mengatakan, kalau kita mau merdeka dari masalah ekonomi, maka kita harus memberi perpuluhan. Kemudian muncul ayat Maleakhi 3 ayat 10, dan di ayat tersebut terdapat kalimat, supaya ada makanan di rumahku. Ya. Terus Mereka mengatakan bahwa makanan yang dimaksud bukan makanan yang sesungguhnya, tapi firman. Kemudian firman itu diberikan kepada kita, jadi kenyang. Pak Eras, apakah dapat mengerti penjelasan ini? enggak ngerti. Ini enggak benar. Sebab makanan itu maksudnya persediaan makanan untuk suku Lewi. Ya. Dari 12 suku, suku Lewi tidak mendapat bagian. Jadi yang 11 memberi persepuluhan supaya yang 1 ini dapat makan. Ya. Tidak boleh diplesetkan supaya di dalam rumahku ada firman. Emangnya firman ditentukan oleh perpuluhan orang? Ya, ya. Ini tidak benar. Saya tidak melarang Anda memberi perpuluhan ya, tapi sebenarnya penting kesadaran segenap milik dan harta kita itu Tuhan yang mempunyai. Ya. Jadi tergantung bagaimana Roh Kudus pimpin kita dalam memanage, dalam mengelola uang Tuhan tersebut. Ya, kalau ekonomi kita mau dipulihkan, kerja keras dan mempersembahkan semua untuk kepentingan kerajaan surga. Pasti Tuhan pulihkan. Ya. Oke. Saya mempunyai anak laki-laki yang sudah berusia 30 tahun. Dia sudah beberapa kali berpacaran tapi selalu gagal. Dia pernah berpacaran dengan perempuan dari agama lain, Muslim, sampai dia pindah agama. Mereka sudah mau menikah tapi akhirnya gagal karena ada masalah di antara mereka berdua. Terakhir, dia berpacaran dengan perempuan Kristen dari Manado. Tapi dia tidak suka karena perempuan tersebut suka berpakaian setengah terbuka. Mohon pencerahannya Pak Eras. Oh iya Pak Eras, apakah di daerah Banyumanik belum ada persekutuan yang sama dengan GSKI? Kalau ada, di mana ya Pak? Ada 2 GSKI di daerah Semarang. Oke, yang pertama soal anakmu laki-laki ini. Ya. Kamu mesti memberi contoh kehidupan rohani yang baik.
Hadirkan suasana rohani yang baik dalam rumahmu, sampai anakmu benar-benar tercengkerami oleh kehadiran Tuhan. Ini yang penting. Sementara itu kamu doakan. Usia 30 tahun belum menikah, mukanya gonta-ganti perempuan, sampai pernah pindah agama, menunjukkan miskinnya iman anakmu. Dan ini tidak lepas dari orang tuanya, bukan menyalahkan. Kalau orang tua mendidik anak sejak kecil menjadi militan, dia tidak akan pindah agama. Kalau sampai pindah agama itu kenapa? Ya. Sekarang arahkan anakmu untuk mencari Tuhan. Hidupmu menjadi panduan menavigasi anakmu. Ya, itu saja. Jangan lupa doa pagi dan ikut terus true.id sampai Anda betul-betul diberkati Tuhan. Menyelamatkan anak-anak. Oke, cukup. Selanjutnya dari seorang wanita usia 42 tahun sudah menikah tinggal di Jakarta, Jemaat GSKI MAG. Ya. Shalom Pak Eras dan tim Abam, saya mau bertanya. Saya mempunyai mertua usia 78 tahun yang tinggal dengan kakak ipar perempuan di apartemennya. Belakangan ini saat mertua ditinggal sendiri, dia sering jatuh dan ketika diperiksa, mertua mengalami saraf kejepit. Selain itu, mertua juga memiliki demensia Parkinson yang membuatnya sering teriak-teriak dan sulit diatur. Sehingga keluarga suami memutuskan untuk menempatkan beliau di nursing home yang lumayan, menurut saya dari harganya. Kalau dari pemikiran saya, kenapa tidak mempekerjakan suster 1-2 orang saja? Tapi kakak ipar yang punya andil untuk memutuskan dan anggota keluarga lain juga menyetujui. Di nursing home tersebut, mertua sulit diatur dan sering berkata kasar kepada para suster, dan setiap hari meskipun sudah diresepkan obat penenang, mertua tetap teriak-teriak. Menurut Pak Eras, apakah mertua saya ada pengaruh kuasa jahat, atau bagaimana sebaiknya menurut Pak Eras kami menyikapinya? Oh ya Pak, saya dan suami ketika berkunjung ke nursing home tersebut, saya bertemu dengan salah seorang pasien yang masih muda sekitar 50 tahunan, terkena COVID, beliau jadi lumpuh total dan tidak bisa bicara dan hanya bisa menangis sehari-hari, makan pun dari selang. Anak dan suami beliau sering berkunjung juga. Beliau merupakan salah satu dokter barisan di depan di awal pandemi COVID, dan menurut para suster, di situ beliau jadi lumpuh karena efek dari COVID. Melihatnya saya kasihan dan sedih. Apakah saya boleh mendoakan kesembuhan beliau dan mengoles minyak urapan di tangannya ya Pak? Karena saya percaya bahwa Tuhan pasti ingin anak-anaknya sehat. Atau bolehkah minta bantuan doa dari Pak Eras untuk kesembuhan beliau? Saya tidak kenal lebih jauh, hanya pernah melihat beberapa kali dan latar belakang yang saya tahu seperti itu saja, Pak. Tapi melihat usia yang masih muda, saya jadi iba dan saya yakin bahwa Tuhan pun akan berbelas kasih. Mohon tanggapannya ya, Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kamu luar biasa ya, usia 42 tahun, tetapi memiliki beban terhadap orang lain, juga termasuk beban kepada mertua ya. Oleh kebijakan kakak ipar dan keluarga besar, dia dibawa ke nursing home, dan kamu jangan ikut-ikutan. Setuju saja. Kamu tidak bisa melawan atau menentang keluarga besar. Apakah mertua ada pengaruh jahat? Bisa saja. Tetapi, ini pertanyaan saya yang mungkin tidak bisa dijawab atau tidak perlu jawab. Kalau sejak muda, pria ini, mertua ini jahat, itu hari tuanya seringkali mengalami hal seperti ini. Jadi kalau waktu mudanya itu orang baik-baik, hari tuanya biar pikun juga pikunnya pikun yang baik atau pikun sopan. Tapi kalau dari mudanya memang temperamen, genit, itu setelah tua teriak-teriak, marah-marah, ya genit, ya pembantu perempuan dipegangin. Lalu ketika ditegur, dia nggak mau ngaku, orang ndak katanya. Loh. Iya. Iya, pembantunya mundur di kursi, tangannya digini nih. Sampai pembantunya, terus hehehe. Kan orang tua macam apa itu? Ya?
Terus ini yang pengalaman-pengalaman yang saya dengar ya. Pembantunya diminta memandikan dia. Loh, ini kan sudah tua bisa mandi sendiri. Beda dengan orang tua yang sejak muda memang baik. Pikunnya pun juga pikun baik. Jadi bukan tidak mungkin ketika hari tua itu refleksi dari masa lalunya, masa mudanya. Walaupun mungkin ini belum atau tidak mutlak ya. Ini kan hanya pengamatan subjektif saya. Jadi apakah tetap di nursing home? Ya, tidak apa-apa di situ ya. Terus apakah ada kuasa jahat? Bisa ya, bisa tidak. Ditanyakan ke Tuhan. Saya tertarik dengan dokter yang hanya menangis ini. Usia 50 tahun terkena COVID, lumpuh total dan tidak bisa bicara, hanya bisa menangis. Wah. Kamu harus mendoakan dia dan kita juga bisa mendoakan menjadi proyek bersama. Dengan minyak urapan doakan dia. Ya. Ini di mana rumahnya nih? Jakarta ya? Iya, Jakarta, Pak. Coba nanti kalau kita tanya di mana dokter itu berada, kalau tidak keberatan kita doakan. Tetapi harus saya ingatkan ya, kenapa orang sampai mengalami ini? Pasti ada latar belakang yang kita tidak tahu. Tidak mungkin Tuhan bertindak tanpa alasan. Oke, teruskan. Selanjutnya, dari seorang wanita, tidak dituliskan usia berapa, sudah menikah, memiliki 3 anak. Shalom Pak, saya dan suami sama-sama bekerja, sehingga saya menitipkan anak bersama orang tua dari mereka sepulang sekolah sampai sore. Saya mau bertanya, apakah salah jika saya tidak memberikan uang bulanan kepada orang tua, sedangkan saya menitipkan anak kami kepada mereka? Gaji saya dan suami tidak cukup karena harus membayar uang kontrakan rumah, uang sekolah anak, dan keperluan bulanan. Apakah anak adalah investasi orang tua yang mewajibkan anak tersebut memberikan uang bulanan meskipun belum mampu untuk memberikan uang ke orang tua? Secara finansial, orang tua saya termasuk masih mampu walaupun sudah tidak bekerja. Kalau bisa, tolong dibahas mengenai hak kewajiban orang tua dan anak, Pak, biar saya bisa menjadi orang tua yang baik serta anak yang berbakti. Terima kasih, Pak. Tuhan memberkati. Saya kira dalam khotbah saya sometimes mention about that. Jadi kalau kamu memang tidak mampu, ajak bicara orang tua, Mama, gaji saya segini. Orang tua yang baik, dan saya kira orang tuamu ini baik, bisa menerima cucu dari sejak pulang sekolah sampai sore. Ini good parent, good grandmother, good grandfather. Bagus ini. Jadi kalau kamu ajak bicara baik-baik, saya kira orang tuamu tidak menuntut. Jangan diam. Lalu kenapa ya kamu seperti orang berhutang begini? Apakah wajib sih Pak? Gitu loh. Mestinya kamu sadar bahwa anak itu harus membalas kebaikan orang tua. Itu lebih dari wajib loh, mutlak. Tapi kalau orang tuamu masih mampu dan kamu kekurangan, ajak bicara. Apalagi orang tuamu secara finansial masih mampu, walaupun tidak bekerja. Jadi ada hak, ada kewajiban. Hak anak dilindungi, dijaga, dibesarkan. Kewajiban anak balas kebaikan orang tua. Itu jelas. Oke? Tapi kalau tidak mampu ya orang tuamu juga tidak akan menuntut. Oke. Selanjutnya berupa ucapan terima kasih dari seorang wanita usia 49 tahun, memiliki 1 anak, tinggal di Hong Kong, jemaat GSKI online. Shalom Pak Gembala Erastus Sabdono yang sangat mengasihi jemaatnya dan memperhatikan setiap keluh kesah. Kali ini saya tidak ada pertanyaan, hanya mengucapkan banyak terima kasih kepada para hamba Tuhan dari GSKI yang selalu melayani setiap hari Sabtu malam melalui Zoom. Wow, ada ya kita ya. Terus. Tanggal 11 Agustus kami Hong Kong, Taiwan, Macau telah mengadakan pertemuan perdana dan baru 7 orang personilnya. Jadwal Hong Kong pukul 10 malam waktu Hong Kong. Kami juga mohon doanya dari Pak Erastus untuk kedepannya agar persekutuan kami lebih terarah. Terima kasih atas pelayanannya Pak.
Kami berdoa agar Tuhan Yesus memakai Pak Erastus beserta hamba-hamba Tuhan di GSKI dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Pak Erastus sekeluarga dan tim GSKI. Terima kasih. Saya akan support ini. Ya, GSKI online ini ya. Ini Ibu Murti ya. Terima kasih Bu Murti untuk perhatiannya. Saya Gembala Sinode mensupport ya. Persekutuan di Hong Kong ini ya. Oke. Hong Kong, Taiwan ya. Hong Kong, Taiwan, Makau. Oke. Tuhan berkati. Ya. Selanjutnya berupa pertanyaan dan ucapan terima kasih dari seorang wanita usia 48 tahun, janda cerai hidup, memiliki 2 anak tinggal di Hong Kong. Shalom Bapak Rohaniku, Bapak Pendeta Erastus Sabdono, dan tim ABAM semuanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Erastus dan juga kepada Ketua HOM. Iya, terus. Puji Tuhan, sekarang kami jemaat online yang di Hong Kong sudah membentuk persekutuan doa bersama. Walaupun baru beberapa orang saja dan kami sangat merasakan jamahan Tuhan. Tanggal 11 Agustus 2024, kami mengadakan pertemuan yang pertama dan bersama-sama mengikuti ibadah raya yang kedua. Di sini saya mau bersaksi sedikit, Pak. Saat Pak Eras berdoa, saya merasakan tubuh saya menjadi panas, gemetar, dan saya menangis sejadi-jadinya. Akhirnya setelah itu kembali tenang. Apakah saat itu Roh Kudus melawat saya, Pak? Oh ya, Pak. Saya juga sangat berterima kasih karena ABAM akhirnya kami para pecinta suara kebenaran yang bekerja di Hong Kong bisa saling bertemu dan seperti memiliki saudara di perantauan. Terima kasih Pak Erastus, Bapak Rohaniku. Sehat terus ya Pak. Saya sangat rindu berjumpa dengan Pak Eras. Walau tidak di bumi ini, ya di langit baru, bumi baru saja ya Pak. Oh, puji Tuhan. Ini Ibu Erlina. Iya. Kami mendukung persekutuan di Hong Kong ini. Ya, tidak heran kalau lewat doa walaupun jauh di ibadah, Tuhan menjamah. Iya. Bahkan bisa terjadi kok pelepasan di rumah. Bahkan kita berdoa di lantai 5, lantai 3 pun bisa mengalami pelepasan. Bisa, walaupun tidak di satu ruangan ya. Oke. We love you. Kami mengasihi Anda. Amin. Selanjutnya pertanyaan dari seorang wanita usia 42 tahun tinggal di Sulawesi Utara, jemaat salah satu gereja Protestan. Shalom Pak, saya mau bertanya. Apakah tugas seorang pelayan dan apakah arti dari pelayan di gereja? Mohon penjelasannya. Sebenarnya semua orang Kristen itu pelayan Tuhan. Iya. Semua orang Kristen itu hamba Tuhan. Ya. Dulu hamba dosa, sekarang hamba Tuhan. Ya. Semua. Nah, pelayan Tuhan tidak harus ada di gereja. Menjadi misalnya driver online, pedagang, pengusaha, itu pun tempat pelayanan di mana masing-masing orang memerankan panggilannya. Jadi jangan berpikir bahwa pelayanan itu hanya di gereja. Pelayan Tuhan adalah orang yang melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan itu orang yang membuat orang lain berubah. Berubah menjadi takut akan Allah, berubah menjadi kudus, berubah untuk dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Jadi itu pelayan. Nah, kalau di gereja ada pelayan Tuhan, biasanya itu terkait dengan organisasi, di mana seseorang memiliki kesibukan dalam gereja, dan kadang-kadang mereka digaji, seperti pegawai pada umumnya. Oke, jelas ya? Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang 1161. Tuhan berkati.